Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu siswa SMA Negeri 24 Garut dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam materi PAI secara daring. Anak-anakku semua, agar pembelajaran kita berkah barakah, marilah kita awali dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Semoga pembelajaran kita berkah barakah, maslahat dunia dan akhirat. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita sekarang sudah memasuki materi bab 10, yaitu tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah ketika selesai mempelajari ini, kita dapat menunjukkan sikap semangat menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122. Sehingga kita dapat mengamalkan perilaku mulia, yaitu semangat dalam menuntut ilmu dan juga semangat dalam berbagi ilmu pengetahuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firaqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul aliyyul azim. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat ke-122. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ana Abdillah ibn Amru an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ballighu anni walau ayang. Artinya, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dariku walaupun hanya satu ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Dari ayat yang ibu bacakan tadi, yaitu Quran Surah At-Taubah dan ayat ke-122, dan hadis yang ibu bacakan tadi, ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Ilmu adalah sumber kehidupan. Alam raya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ini adalah penuh dengan berbagai macam rahasia yang tentunya ada kandungannya. Bumi, langit, laut, dan yang ada di sekitarnya itu adalah bagian dari alam raya yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Bagaimana kita dapat memperoleh rahasia dari perut bumi, lautan, dan juga angkasa jika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan? Nah, oleh karena itu sungguh tepatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard atau wakil di muka bumi ini, karena manusia memiliki potensi untuk memiliki pengetahuan, mengelola, mengurus, dan memanfaatkan alam raya yang Allah ciptakan. Agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Orang-orang yang memiliki pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijanjikan oleh Allah ditinggikan derajatnya di sisinya, apalagi di sisi manusia yang lain. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu sama besar pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah ilmu,
bukan di negeri terdekat saja, tetapi carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Beliau itulah sabda daripada Rasulullah SAW untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Menuntut ilmu adalah wajib bagi orang Islam. Banyak sekali Al-Quran atau juga hadis yang memang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu atau belajar, tidak memandang siapa laki-laki atau perempuan, tapi untuk semuanya. Seperti dalam Quran surah Al-Alaq ayat ke-1 sampai ke-5 yang artinya bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tentunya laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama khalifah fil ardh, sama-sama hamba Allah, maka tentunya kita wajib menuntut ilmu untuk memiliki pengetahuan yang memadai. Hukum menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang sifatnya tidak bermanfaat itu adalah haram atau berdosa bagi orang yang mempelajarinya, baik sukses ataupun gagal. Sedangkan menuntut ilmu yang bermanfaat itu adalah hukumnya adalah wajib untuk dipelajari. Nah, hukum-hukum menuntut ilmu yang wajib itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah fardu kifayah dan yang kedua adalah fardu ain. Fardu kifayah itu seperti apa? Fardu kifayah itu berlaku untuk ilmu-ilmu yang memang ada di kalangan umat muslim dan juga non-muslim, seperti ilmu kedokteran, ilmu falak, perindustrian, dan lain sebagainya. Maka hukumnya adalah fardu kifayah. Yang kedua adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah bagi ilmu-ilmu yang kaitannya dengan muslim dan muslimah. Tentunya seperti ilmu dengan atau mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, dan juga ilmu tentang tata cara beribadah dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa sih keutamaan dari orang yang menuntut ilmu? Banyak sekali keutamaannya, adalah salah satunya adalah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Kemudian diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti, merupakan sedekah yang paling utama, lebih utama daripada seorang ahli ibadah, lebih utama dari sholat 1000 rakaat, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah, dan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat, dan dimudahkan menuju surga. Jadi anak-anakku semua, setelah kita mempelajari materi, mencari ilmu dan berbagi ilmu pengetahuan, seperti dalam Quran surah At-Taubah ayat 122, tentunya kita harus bisa menjadi orang yang pandai, sehingga dengan ilmu dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga kebodohan itu dapat habis dan menjadi manusia yang beradab dan berwawasan. Yang kedua, jika kita tidak bisa menjadi orang yang pandai dan mengajarkannya kepada orang lain, tentunya jadilah orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. Jika kita tidak menjadi orang yang belajar, jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya kita dapat mengambil hikmahnya. Jika mendengar saja tidak bisa juga, maka jadilah orang yang menyukai ilmu pengetahuan dengan cara membantu orang-orang yang berilmu, seperti fasilitasnya dan lain sebagainya. Dan yang kelima, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Ya, barangkali anak-anak semua, itulah tadi materi kita pada materi mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, berkah, barakah, dan maslahat dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang pandai, yang tentunya bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki kepada orang sekitar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari yang kelima, orang yang tidak pandai, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau mendengarkan, dan orang yang tidak mencintai ilmu pengetahuan. Artinya kita menjadi orang yang celaka. Semoga kita dihindarkan dari hal seperti itu. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.